Kabar pertunangan dan rencana pernikahan pedangdut Ayu Ting Ting dengan pria TNI berpangkat letkol tengah menjadi perbincangan hangat warganet. Pasalnya, di tengah kabar bahagia yang menyeruak di media sosial, Ayu Ting Ting tampak sangat menjaga ketertutupannya dan hanya meminta doa terbaik dari semua pihak. Kendati demikian, tak sedikit warganet yang penasaran terkait rencana pernikahan janda satu anak itu. Dan untuk menjawab rasa penasaran warganet tersebut, secara eksklusif, para ahli tarot mengungkapkan secara gamblang mengenai rencana pernikahan Ayu Ting Ting hingga nasib rumah tangga Ayu Ting Ting usai menikah dengan pria TNI berpangkat letkol tersebut. Maka inilah 5 prediksi ahli tarot soal rencana pernikahan Ayu Ting Ting dan pria TNI versi Cumi Top 5. Setelah bertahun-tahun menjanda, pedangdut Ayu Ting Ting akhirnya dikabarkan akan segera kembali naik ke pelaminan. Seperti diketahui, sejak beberapa waktu lalu, media sosial dihebohkan dengan viralnya foto-foto yang menggambarkan momen pertunangan Ayu Ting Ting dengan pria TNI berpangkat letkol bernama Muhammad Faradana. Namun terkait rencana pernikahannya, Ayu Ting Ting masih enggan untuk mengumumkannya secara gamblang. Dan untuk menjawab rasa penasaran publik, ahli tarot akhirnya mengungkapkan terkait rencana pernikahan Ayu Ting Ting dengan Muhammad Faradana tersebut. Strangers, keluarga menginginkan secepatnya. Ya, kita aminin. Mudah-mudahan akhir tahun ini sudah ada kabar baik ya. Mudah-mudahan gitu. Jadi kalau saya lihat semuanya menginginkan, mengharapkan mempercepat semua yang akan terjadi ya, pernikahan dan lain sebagainya, dan paling cepat akhir tahun, paling lama tahun 2025 itu udah paling lama ya gitu, paling cepat akhir tahun ini. Mudah-mudahan sebelum akhir tahun malah justru udah bisa terlaksana ya, kalau bisa sih secepatnya. Mbak Ayu Ting Ting nih ya, jawaban saya sih kayaknya sih tahun ini mungkin ada kabar baiknya. Oke, dari pihak keluarga tidak ada satupun yang tidak setuju, enggak. Jawaban saya oke. Tidak ada permasalahan. Cuman nanti setelah mereka menjalani ini nanti yang agak sedikit riweh ya, agak cerewet ya mungkin dari pihaknya Mbak Ayu Ting Ting aja. Kalau dari pihak laki-lakinya enggak. Kartu The Watch ini cukup baik ya, kalau saya lihat ya, cukup baik, artinya semuanya akan berjalan dengan lancar ya, dan saya lihat di sini banyak support dari orang tua, terutama ayah dan ibu dari Ayu Ting Ting ya, dan ini nantinya cukup meriah banget nih nanti ya, jadi luar biasa ya, ada kebahagiaan buat Ayu Ting Ting dan keluarganya. Dari kemarin saya selalu bilang, ayo nikah kapan? Tahun ini apa tahun depan? Karena saya nggak tahu jodoh saya siapa. Saya ngucap itu doa, malaikat lewat, diaminin, kenapa enggak gitu. Jadi saya sekarang mau berucap yang baik-baik aja. Selain mengungkap terkait rencana pernikahan Ayu Ting Ting, ahli tarot Dede dan Nyai Dewi Rantian juga turut mengungkap ketulusan calon suami Ayu Ting Ting terhadap putri sematawayang Ayu Ting Ting, Bilqis. Ya, ahli tarot menyebut jika sosok Muhammad Faradana merupakan sosok yang penyayang dan ia sebut sudah menerima Bilqis sepenuh hati. Begitupun sebaliknya, putri Ayu Ting Ting itu pun disebut telah menerima Muhammad Faradana sebagai ayah sambungnya. Lantas seperti apa respon Ayu Ting Ting setelah mendengar hal tersebut? Two of Rods ya, kalau saya lihat di sini cukup balance ya untuk kedua-duanya, ke ibunya juga, ke anaknya juga, dan saya lihat di sini calon ayahnya ini juga sayang sama si Bilqis ya, kalau saya lihat ya. Jadi betul-betul yang pertama adalah menyayangi anaknya dulu, baru mengambil hati ibunya. Gitu awalnya yang saya lihat nih. Jadi pinter nih si pria ini nih. Jadi anaknya dulu diambil hatinya, keluarganya baru ibunya. Pinter banget Bu. Three of Cups. Kalau saya prediksi di sini
nanti akan ada momongan, mudah-mudahan ini tidak meleset, nanti anak kedua ini cowok ya gitu. Dan kalau saya lihat di sini begitu lucu banget, cakep banget ya, karena masih muda ya pastinya kedua-duanya juga menginginkan momongan gitu. Oke, kalau saya lihat sih anaknya Ayu Ting Ting menerima pasangannya Ayu Ting Ting. Kenapa? Kan dia butuh sosok seorang ayah. Karena kan dia dari dari dia lahir sampai dia besar seperti ini kan dia tidak pernah dapat sosok seorang ayah. Jadi jawaban saya ini yang membuat Ayu Ting Ting nanti akan bertahan. Kenapa? Karena kalau ini jodoh, bahwa laki-laki ini penyayang loh sama anak. Doain aja mudah-mudahan saya bahagia, saya happy terus. Karena tadi saya bilang saya juga manusia biasa dan saya juga pengen bahagia. Saya pengen punya keluarga, saya pengen punya anak lagi. Doain aja, makanya doain yang terbaik. Usai bertunangan dengan Ayu Ting Ting, sosok Muhammad Faradana langsung menjadi sorotan publik. Ya, tak sedikit yang penasaran dengan latar belakangnya dan penghasilannya sebagai seorang anggota TNI AD. Diketahui calon suami Ayu Ting Ting, Muhammad Faradana, merupakan seorang lulusan dari Akademi Militer Jepang dan terlahir dari keluarga berpendidikan. Namun, Muhammad Faradana yang merupakan TNI AD berpangkat Letu alias Letnan 1 disebut masih memiliki penghasilan yang jauh lebih kecil dari Ayu Ting Ting. Sontak hal tersebut langsung menjadi tanda tanya publik. Apakah perbedaan segi keuangan tersebut akan menjadi permasalahan nantinya? Lantas seperti apa ahli tarot membaca terkait keuangan Ayu Ting Ting setelah menikah? Of one. Ya, kalau saya lihat di sini untuk rezeki atau hoki mereka berdua ini justru malah bagus ya. Artinya gini, kalau si Ayu ini kan di dunia entertain ya, artinya tidak terima gaji kan seperti itu ya. Kalau si pasangan si pria ini kan sudah pasti terima gaji dengan segitu-gitu aja, logikanya kan seperti itu ya. Gitu. Yang saya lihat di sini justru karirnya Ayu nih kalau dibolehkan sama suaminya semakin bagus. Gitu. Kalau dibolehkan, dan artinya dibolehkan karena pasti ada rem sedikit karena sudah berkeluarga nantinya ya, tidak terlalu banyak sekali di dunia entertain gitu. Justru malah nanti kebanyakan di belakang layar Ayu Ting Ting malah. Ya, kalau saya lihat di sini akan banyak proyek di belakang layar ya, kayak usaha, bisnis ya untuk Ayu Ting Ting. Jadi banyak hal yang nantinya di belakang layar yang dilakukan oleh keluarga, terutama keluarga Ayu Ting Ting ya, gitu. Memperbesar kerajaan bisnis. Ayu Ting Ting dari awal sudah memberitahu dia, kalau kamu menjalani hubungan dengan saya, bahwa saya tidak akan mungkin melepas karir saya. Kenapa? Dia kan punya tulang punggung buat keluarganya. Berpikir bahwa harus meminta dengan pasangan kan kayak gitu. Karena yang saya lihat dia dari awal juga udah kasih tahu kok dengan cowok ini bahwa kamu dekat dengan saya, nanti saya maunya begini, saya nggak mau begini, saya nggak mau begini. Usai resmi bercerai dengan mantan suaminya, Enji Baskoro, pada 2014 silam, Ayu Ting Ting disebut masih memiliki trauma dalam hal berumah tangga. Bagaimana tidak? Setelah menikah dengan Enji Baskoro pada 2013 silam, Ayu Ting Ting mendadak ditinggalkan oleh Enji begitu saja dalam usia pernikahan yang baru menginjak 20 hari. Tentunya hal tersebut membuat Ayu Ting Ting sangat trauma sampai takut untuk menikah lagi. Dan hal itu pun turut diungkapkan oleh ahli tarot Dede dan Nyai Dewi Rantian. Ya, oke. Di sini ada kartu Three of Pentacles ya. Kalau dibilang akan mempengaruhi, sudah pasti ya, dikarenakan saya melihat di sini masih ada bayangan-bayangan yang kurang baik ya. Artinya bahwa Ayu Ting Ting khawatir terjadinya kegagalan lagi, terutama keluarga juga sama ya, seperti itu gitu. Jadi kalau dibilang trauma ya pasti ada ya. Kalau saya lihat di sini masih ada hal tersebut. Ya, ada trauma. Ayu Ting Ting ini kan tipikal orang yang mengingat, ada memori yang kegagalan yang sudah dia jalani kan seperti itu. Jadi dia walaupun dia sudah tunangan, tapi dia tetap mau tahu lebih dalam dengan
pasangannya dia ini. Kalau dari cowoknya ini benar-benar cinta, benar-benar sayang, benar-benar serius. Tinggal dari perempuannya aja ini kan serius apa enggak dia mau benar-benar kan itu. Karena yang dulu aja bisa gagal ya kan gitu. Banyak orang yang suka sama dia udah dijalanin, ternyata tidak cocok dia putus setengah jalan kan seperti itu. Tinggal tergantung dari perempuannya aja. Kalau dari laki-lakinya udah serius. Berhembusnya rumor jika Ayu Ting Ting baru saja dilamar oleh seorang pria TNI berpangkat letkol tentu membuat publik bertanya-tanya mengenai nasib hubungannya dengan Boy William. Seperti diketahui, Ayu Ting Ting sebelumnya dikabarkan tengah menjalin hubungan spesial dengan Boy William. Lantas seperti apa kacamata ahli tarot dalam melihat hubungan Ayu Ting Ting dan Boy William usai Ayu Ting Ting resmi bertunangan dengan Muhammad Faradana? Oke, di sini ada kartu X of Pentacle ya. Kalau dibilang pertemanan mereka akan terus memanjang ya, karena Boy William juga menganggap sebagai adik, bisa jadi seperti itu ya. And then mereka juga, Boy William juga sangat mensupport apa yang sudah diambil dan dilakukan oleh Ayu Ting Ting ya. Justru kebahagiaan Ayu Ting Ting, kebahagiaan juga buat Boy ya, seperti itu. Dan yang saya lihat di sini justru malah mensupport gitu, justru memberi ikut bahagia untuk hal ini ya. Gitu. Di sini ada kartu The Star ya. Kenapa tidak jadi dengan Boy William? Yang pertama adalah adanya perbedaan ya, gitu, adanya perbedaan yang tidak bisa bersatu ya, gitu. And then kembali lagi di sini ada campur tangan orang tua, ada campur tangan keluarga juga yang saya lihat ya, gitu. Jadi kalau saya perhatikan Ayu Ting Ting mengikuti apa yang ada dengan jalur yang sudah orang tua berikan ya. Jadi Ayu Ting Ting ini tipikal anak yang berbakti, berbudi ya, sangat bagus banget ini Ayu Ting Ting, luar biasa ya, gitu. Jadi dan chemistry-nya juga tidak dapat. Dan satu hal lagi, belum jodohnya. X of Rods ya, kalau dibilang tidak srek karena latar belakang, sebenarnya bukan latar belakang ya, akan tetapi perbedaan kultur bisa jadi ya, mungkin juga kepercayaan ya, seperti itu. Jadi maksud si ayah ini mungkin cari yang sama-sama aja deh gitu ya. Dan kalau bisa ada hal yang kalau bisa jangan yang di dunia entertain, kan mungkin seperti itu si ayah ini. Dan ada yang bisa melindungi, ada yang bisa buat keluarga ini menjadi pengayoman atau sebagai background yang baik ya, seperti itu ya. Semua orang tua menginginkan hal yang sama, kebaikan untuk anak-anaknya. Bagus.